Taman Pemakaman Umum Pondok Ranggon, Jakarta Timur dinyatakan penuh bagi jenazah Muslim sejak 8 November lalu. Pihak TPU Pondok Ranggon menjelaskan, pihak Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta tidak lagi merujuk jenazah Muslim ke TPU tersebut kecuali dengan pelayanan pemakaman tumpang. Penanggung jawab pelaksana TPU Pondok Ranggon, Muhaimin mengatakan, lahan khusus jenazah Muslim pasien COVID-19 sudah penuh. Menurut Muhaimin, sebenarnya masih ada 1 hingga 2 lahan makam untuk jenazah COVID Muslim, tapi kondisi lahan tidak bagus karena berada di kawasan longsor. Sedang untuk lahan unit Kristen COVID-19 masih tersisa lebih kurang 100 petak. Untuk menanggulangi lahan makam COVID-19 yang kian kritis, pengelola TPU Pondok Ranggon memutuskan hanya melayani jenazah COVID-19 Muslim dengan sistem tumpang. Sementara Pemprov DKI juga tengah mempersiapkan 2 lahan makam untuk jenazah COVID-19 di Rorotan dan Pegadungan. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, Jakarta krisis lahan makam COVID. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Dewan Pakar Satgas COVID-19, ada Erlina Burhan. Selamat pagi, Bu Erlina. Selamat pagi. Baik, Bu Erlina, kita langsung saja. Menurut Anda atau bagaimana Satgas melihat dengan semakin krisisnya lahan pemakaman COVID Muslim di TPU Pondok Ranggon? Seperti apa Satgas COVID-19 menanggapi ini? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang pemakaman itu sudah di ujung, ya, di ujung sudah selesai dan tinggal pemakaman. Nah, sebaiknya kita bicara lebih ke hulu, jangan selalu kita main di hilir. Jadi supaya pemakaman ini tidak penuh atau susah untuk mendapatkannya, yang kita lakukan adalah mencegah kematian. Nah, bagaimana mencegah kematian? Jangan sampai pasien-pasien COVID ini jatuh ke tingkat keparahan penyakit yang berat atau kritis. Nah, bagaimana? Kita urut lagi ke belakang. Bagaimana supaya jangan berat atau kritis? Maka temukanlah kasusnya sedini mungkin. Bagaimana supaya kasus ditemukan sedini mungkin? Lakukan tracing yang masif, ya, baik terhadap kontak maupun terhadap orang-orang yang berisiko. Jadi begitu. Karena apa? Karena data data di tempat saya bekerja saja lah ya, Rumah Sakit Persahabatan. Kalau pasiennya itu dengan gejala yang ringan, maka itu kesembuhannya 100%. Tidak ada yang meninggal. Tetapi kalau berat itu kematiannya bisa sampai 15-17%. Jadi inilah yang harus kita waspadai supaya pemakaman jangan penuh, ya jangan banyak yang meninggal. Bagaimana supaya jangan banyak yang meninggal, ya jangan sakitnya jangan berat. Bagaimana supaya tidak berat? Temukan sedini mungkin. Karena kalau ditemukan dini, kita akan ketemu banyak dengan kasus tidak bergejala, ya, dan juga ringan-ringan saja. Nah, ini untuk kasus tidak bergejala dan ringan-ringan saja, kesembuhannya insya Allah 100%. Iya, Bu Erlina, sejauh ini apa penyebab masih tingginya angka kematian akibat COVID-19? Kalau dari cerita Anda tadi bahwa padahal sebenarnya 3T seperti itu ini sudah benar-benar dilakukan oleh Satgas COVID-19, namun angka kematian juga masih terbilang cukup tinggi. Ya, jadi saya ulangi kembali, kematian ini banyak pada kondisi pasien yang kritis dan juga yang berat. Nah, kenapa pasien-pasien menjadi berat atau kritis? Selain dia terkonfirmasi oleh virus yang mungkin cepat bereplikasi atau tiba-tiba menjadi banyak sehingga menyerang dengan sangat masifnya, itu kemungkinan ada beberapa faktor. Yang pertama adalah memang sistem imun si pasien ini memang rendah, sehingga jumlah virus yang sedikit saja sudah membuat dia sakit. Apalagi kalau virusnya banyak, maka membuat dia akan sakitnya parah. Jadi satu dari sistem imun. Kedua juga mungkin kalau ada komorbid. Ya, komorbid ini juga akan membuat keparahan penyakit lebih parah lagi, lebih berat lagi. Ya, dan kita tahu sekarang juga ini saya ingin sekalian edukasi kepada masyarakat bahwa COVID ini tidak hanya menyerang saluran nafas atau menyerang paru saja, tapi juga bisa
menyerang organ-organ lain. Nah, kalau yang berdampak adalah otak, maka gejalanya serupa stroke, seolah-olah pasiennya stroke, kemudian kejang, kesadaran menurun. Yang juga agak berbahaya adalah bila menyerang sistem kardiovaskuler, yaitu jantung dan pembuluh darah. Ini menimbulkan banyak trombosis yang lepas atau sumbatan-sumbatan, sehingga akan banyak terjadi kerusakan organ. Itu satu. Kedua juga pembuluh darah kemudian menjadi menyempit sehingga pasien yang tadinya tidak hipertensi seolah-olah hipertensi, atau yang sudah hipertensi maka akan lebih tinggi lagi tensinya, sehingga ini akan memicu terjadinya banyak kerusakan. Makanya timbullah multi organ failure atau banyak organ yang gagal, dan itu sudah dekat dengan kematian. Jadi faktor imunitas, faktor komorbid, dan faktor apalagi telat datang ke rumah sakit. Jadi saran dari saya adalah kepada masyarakat, kalau memang sudah ada gejala, segeralah memeriksakan diri Anda. Dan kalau dokter mengatakan ini harus dirawat, ya ikhlas saja untuk dirawat. Jangan, banyak kan pasien yang nego gitu, enggak lah di rumah saja atau segala macam. Dan itu cukup berbahaya kalau itu dilakukan, yang dokter memutuskan harusnya dirawat tapi nggak mau dirawat. Nanti tiba-tiba jadi sesak hebat, datang lagi ke rumah sakit sudah terlambat. Begitu. Bu Erlina, apakah sejauh ini ada kasus yang didapati bahwa awalnya seseorang ini terkena atau terjangkit COVID-19 tapi tidak ada gejala, namun akhirnya meninggal karena COVID-19? Apakah ada kasus seperti itu, Bu Erlina? Ya, mungkin saja ada, karena orang tanpa gejala ini kan tidak di rumah sakit, tapi di rumah sendiri. Ya, itu kan kita selalu menyarankan, kalau Anda tidak mungkin melakukan isolasi mandiri di rumah, maka datanglah seperti di DKI kan ada rumah sakit darurat, Wisma Atlet, dan banyak tempat lagi. Bahkan sekarang katanya hotel-hotel juga dipakai untuk isolasi mandiri pasien-pasien ini. Ini adalah untuk orang-orang yang karena kondisi sosial ekonominya tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah. Karena yang kita harapkan isolasi mandiri itu adalah satu, menjaga jarak. Dua, kalau bisa tidurnya terpisah dengan punya kamar sendiri. Ketiga, dia wajib juga menilik atau mengetahui gejala-gejalanya dan juga memeriksa suhu 2 kali sehari. Kemudian juga memastikan bahwa nutrisinya baik. Nah, kalau ini tidak mungkin dilaksanakan di rumah, maka sebaiknya memang memakai fasilitas isolasi yang milik pemerintah. Karena bisa jadi orang yang tadinya tanpa gejala tetapi tidak mengikuti kaidah-kaidah isolasi mandiri, seperti tetap beraktivitas karena merasa tidak ada gejala, sehingga sistem imunnya turun, kemudian menjadi bergejala dan bahkan berat. Dan satu hal lagi yang dulu pernah marak kita bicarakan, bahwa pasien tidak merasa sesak, tetapi sebetulnya sesungguhnya saturasi atau kadar oksigen di dalam darahnya itu sudah jauh berkurang. Dulu dikenal dengan nama silent hypoxia, kemudian berubah menjadi happy hypoxia. Nah, ini kalau happy hypoxia ini kematiannya juga bisa cepat dan bisa terjadi di rumah. Artinya orang bergejala batuk yang persisten, makin lemah tapi nggak sesek. Nah, biasa orang kita kan kalau sesek baru merasa parah. Padahal pada happy hypoxia nggak ada sesek. Jadi keterusan begitu ya. Oke, berarti sejauh ini Bu Erlina, kan namanya gejala itu dari awal kita tahu COVID-19 masuk di Indonesia sampai dengan sekarang. Ada gejala-gejala yang mungkin bisa dikatakan baru seperti itu. Gejala-gejala apa saja sebenarnya yang paling banyak didapati sekarang ini, Bu Erlina? Ya, gejala yang paling banyak karena ini adalah penyakit infeksi virus itu demam. Ya, jadi kalau pada masa pandemi ini Anda demam, jangan merasa itu demam biasa. Ya, jangan merasa itu karena kecapean, enggak. Demam adalah gejala yang paling banyak yang ditemukan, bisa 87 sampai 95% pada kasus-kasus COVID. Kemudian diikuti dengan lemah. Jadi 38 sampai 40% pasien itu merasa letih, lesu, lemah, nyeri badan, nyeri otot. Kemudian juga baru ada batuk, dan batuknya ingat, batuknya batuk kering. 67 pasien COVID kalau dia batuk, batuknya batuk kering.
sangat-sangat sedikit yang batuknya berdahak, ya. Dan kemudian gejala yang sekarang barangkali semua orang sudah tahu adalah yang disebut dengan anosmia. Biasanya itu gejala awal. Anosmia adalah kemampuan indera membaui sesuatu itu, indera penciuman itu berkurang. Jadi biasanya ini kalau para penyiar kan nih wangi ya, pakai parfum. Nah ini kalau tidak bisa lagi membaui parfum ya, barangkali ini ada gejala penurunan kemampuan untuk membaui sesuatu. Dan juga ada gejala yang tidak bisa merasakan makanan, artinya kemampuan mengecapnya juga berkurang. Jadi rasa soto ayam atau rasa rendang, rasa makanan yang enak itu udah sama aja semua. Nah ini hati-hati, ada demam, ada tidak bisa mencium, membaui, kemudian tidak ada rasa bisa mengecap, dan juga badan merasa tidak enak, lesu, lemah, begitu ya. Jadi jangan tunggu sesak. Ya. Apakah rata-rata pasien itu mengalami gejala-gejala semua yang tadi Anda sebutkan, Bu Erlina? Apakah semua gejala itu dirasakan atau mungkin hanya 1-2 gejala saja yang dirasakan dan bisa terindikasi positif COVID-19? Tidak selalu semua orang mengalami gejala-gejala yang khas yang seperti saya katakan. Ya, bahkan kan kita tahu 60-70% sekarang pasien itu bahkan tidak ada gejala. Ya. Jadi gejalanya masing-masing orang berbeda, tapi umumnya gejala demam itu biasanya ada. Jadi itu perlu diingat, demam ya. Makanya kan sekarang orang periksa screening itu kan dari periksa suhu kan, karena memang gejala pertama yang banyak adalah demam. Ya, cuman perlu juga diketahui orang tua nih, pada lansia itu kadang-kadang demamnya nggak jelas, karena memang karena sudah tua, reaksi respons dari tubuhnya juga berkurang sehingga bahkan tidak sampai demam. Jadi cukup letih, lelah, lesu, itu juga perlu diwaspadai. Oke, baik. Bu Erlina, kita kembali lagi ke topik kita. Pengelola TPU Pondok Ranggon menyebut bahwa lahan COVID-19 untuk Muslim sudah tutup dan hanya bisa dilakukan dengan sistem pemakaman tumpang. Anda melihatnya dampak psikologis dari hal itu apa, Bu Erlina? Ya, ini juga mungkin pertama menimbulkan keresahan ya, keresahan bagi keluarga pasien yang kebetulan Muslim dan kemudian tahu kalau keluarganya meninggal maka akan susah mencari pemakaman kecuali dengan sistem tumpang. Itu menimbulkan keresahan karena biasanya keluarga pasien karena kalau ada keluarga yang meninggal merasa ini adalah bakti terakhir, penghormatan terakhir, biasanya ingin yang terbaik untuk keluarganya. Ya, dan tetapi ya apa boleh buat, ini saat ini situasi kita pandemi, semua serba emergensi, maka marilah kita bersama-sama bergotong royong seluruh rakyat Indonesia saling mengambil peran dalam mengatasi pandemi ini, karena kita semua punya peran untuk mencegah pandemi ini tidak lebih buruk, supaya jangan lebih buruk dari ini ya. Ini kan sekarang sudah menurut saya sudah buruk sekali ya. Kemarin lebih dari 8.000 kasus baru. Ini sangat-sangat memprihatinkan, dan juga kita nggak bisa terus-terusan seperti ini. Kita semua kelelahan, masyarakat lelah, apalagi petugas kesehatan. Maraton dari Maret sampai bulan ini tiada henti-hentinya. Maka inilah saatnya melihat situasi begini, yuk kita sama-sama mengatasinya. Jangan ada yang abai dengan protokol kesehatan dan saling mengingatkan, karena marilah kita berlomba-lomba untuk membuat kebaikan untuk sesama, saling melindungi. Ya, itu dia kasus yang tadinya masih di angka 5 ribuan, kemudian meningkat 6 ribuan, kemudian meningkat lagi 8 ribuan. Ini merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan sebetulnya, Bu Erlina, dengan keterbatasan krisis lahan makam begitu. Namun kasusnya malah bukannya menurun, tapi malah bertambah, bahkan mencapai angka 8 ribu. Tadi kan secara psikologis Anda sebutkan bahwa itu mungkin akan mempengaruhi kondisi psikologis dari keluarga yang ditinggalkan seperti itu. Bagaimana menindaklanjuti Satgas menindaklanjuti apabila ada keluarga seperti itu, anggota keluarga yang kemudian memilih untuk tidak melakukan sistem tumpang ini, Bu Erlina? Ya, kalau
tidak ada lagi tempat, ya tentu saja itu harus dijalani karena jenazah kan harus dikuburkan. Dan dalam agama Islam juga semakin cepat semakin baik, tidak boleh menunggu berlama-lama. Jadi ya ini kondisi darurat, ya apa boleh buat. Tapi saya juga bermohon kepada Pemda, dalam hal ini kan kita bicara Pondok Rangun, Pemda DKI itu mencarikan lokasi alternatif supaya keresahan ini tidak juga mempengaruhi, karena kalau masyarakat resah itu sering tidak rasional lagi, ya. Oke, sejauh ini koordinasi dari Satgas sendiri dengan pihak-pihak terkait dengan hal ini, apakah sudah ada pembicaraan, Bu Erlina? Mestinya sih ada, tapi kan saya di Satgas itu bagian medis, ya. Ini kan tentu ada lagi grup atau tim yang mengatasi ini. Saya kira Satgas itu sangat komprehensif, banyak sekali divisi atau bagian-bagiannya. Ada yang bagian komunikasi, ada yang bagian logistik, ada yang bagian diagnostik, ada bagian laboratorium. Kalau saya khusus bagian medis. Oke, bagaimana kemudian sekarang apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh Satgas yang sudah dilakukan agar mengantisipasi meningkatnya angka kematian, Bu Erlina, mengingat sudah terjadi krisis lahan makam COVID khususnya di Jakarta? Ya, sebetulnya ini suatu hal yang sangat klasik, ya. Artinya jawabannya akan itu saja, ya. Tetapi yang menyedihkan adalah kita semua tahu. Jadi kan saya sampaikan tadi tugas pemerintah baik pusat, Pemda maupun pemerintah yang lebih rendah lagi adalah melakukan 3T. Jadi tracing, jadi melakukan pelacakan, ya. Kemudian kalau ditemukan dalam pelacakan itu kriteria yang harus diperiksa maka lakukan testing. Jadi ada tracing dan testing. Dari hasil testing itu dilihat hasilnya apa. Apakah kemudian pasien ini harus diisolasi atau kemudian harus dirawat. Ya, itu harus kegiatan strategi itu dari WHO itu yang diharapkan dilaksanakan dengan optimal. Demikian juga peran masyarakat adalah 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Saya kira sudah banyak sekali media, TV, ya, Berita Satu juga sering menyampaikan hal ini tentang 3M, tapi memang kelemahan kita adalah selama ini SOP kita sangat bagus, guideline kita ada, pedoman-pedoman bagus, alurnya bagus, tapi yang lemah adalah implementasi, ya. Itu dia. Dan monitoring kita juga cukup lemah. Ya, tapi sejauh ini apakah Anda sudah melihat adanya peningkatan masyarakat yang kemudian proaktif begitu melakukan 3M kalau kita bandingkan mungkin dengan beberapa bulan yang lalu, Bu Erlina? Ya, kalau kita melihat di kota-kota besar, karena saya kebetulan di Jakarta dan kita kan tidak bisa juga melihat situasi kota-kota yang lain kecuali dari TV nontonnya, bahwa kalau di kota-kota besar saya melihat kesadaran masyarakat itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Tapi demikian juga ada kalangan-kalangan yang abai ini tetap saja begitu. Jadi saya sih merasa bahwa edukasi yang masif dan terus-menerus harus kita terus gaungkan kepada masyarakat dalam upaya menghimbau agar ada panggilan jiwanya, bukan karena disuruh untuk pakai masker, tapi panggilan jiwanya untuk melindungi orang lain. Dan orang lain memakai masker juga perlu diketahui untuk melindungi kita. Jadi pakai masker itu adalah saling melindungi. Khusus untuk umat Islam saya ingin sampaikan, memakai masker itu ibadah. Maskerku ibadahku. Itu tagline yang seharusnya. Karena dengan memakai masker kita melindungi orang lain. Dan orang lain pakai masker melindungi kita. Nah, ini harus disadari begitu. Bukan pakai masker karena disuruh oleh masyarakat, oleh Satgas. Pakai masker karena pemerintah yang menyuruh, bukan. Masker ini adalah kebutuhan. Nah, itulah yang harus ditanamkan, ditumbuhkan dalam hati semua orang bahwa masker itu adalah kebutuhan untuk saling melindungi. Lihatlah angka yang semakin tinggi dan juga lahan pemakaman yang sangat terbatas.
Bu Erlina, bagaimana dengan sarana dan prasarana di rumah sakit kita saat ini? Apakah sudah memadai, Bu Erlina, untuk menampung mereka yang mungkin bisa dikatakan kritis akibat COVID-19? Jadi sarana dan prasarana dan juga SDM itu di rumah sakit sudah ada, dan dengan adanya COVID ini ada perbaikan-perbaikan di sana sini dalam upaya antisipasi penanganan pasien. Tetapi perubahan ini nggak bisa drastis. Pertama, contoh saya bicara ekstrim saja tentang ventilator. Ventilator untuk membantu orang bernafas dengan alat bantu nafas buatan. Kalaupun ventilator diperbanyak, itu tidak memberikan, bukan merupakan solusi, bukan jalan keluar. Kenapa? Mesin itu harus ada yang mengoperasikannya, harus ada yang operate mesinnya, harus ada yang menjaganya, harus ada yang menjalankan dan lain-lain. Dan itu SDM-nya kita perlu lagi. Oke, itu dari sisi alat. Kedua, dari sisi bahwa tenaga kesehatan juga kalau pasien makin bertambah ya kewalahan, sehingga harus ditambah. Dan kita semua menyadari untuk menciptakan seorang SDM kesehatan yang terlatih itu nggak bisa seperti membalikan telapak tangan, tidak bisa seperti membeli alat, tapi butuh waktu. Saya contohkan ini ya, untuk dokter 6 tahun pendidikannya untuk jadi dokter umum, belum lagi sekarang ditambah 1 tahun lagi untuk internship, kemudian baru bisa sekolah lagi kalau ingin jadi spesialis, butuh waktu 4 tahun, 10 tahun. Kalau ingin mengambil super spesialis butuh 2 tahun lagi, 12 tahun. Ini nggak bisa menciptakan suatu SDM. Mungkin juga sama juga dengan perawat dan bidan, butuh waktu. Dan perawat, bidan baik maupun dokter, kalau ada alat baru harus ada training lagi. Jadi begitu, nggak sesederhana hanya menambah alat, menambah ruangan. SDM-nya bagaimana? Ya, artinya menambah alat, menambah SDM seperti itu. Lalu sejauh ini Bu Erlina, kendala apa saja yang dialami oleh para petugas medis sejauh ini? Kelelahan, burnout. Ya, karena apa? Karena tenaga medis bekerja maraton dari Maret sampai Desember sekarang nggak berhenti, bahkan terlihat bahwa burdennya, bebannya terus bertambah. Apalagi ya lihat angka saja, angka naik kan beban juga bertambah. Kalau ini terus menerus dan orang sudah kelelahan, ya Anda tahu sendiri, hari kemarin 6 orang dokter meninggal, ya 1 hari 6 orang dokter meninggal. Jadi artinya apa? Kelelahan ini juga kemungkinan berdampak pada kesehatan dokter, sehingga mungkin bisa juga kalah seperti yang kita lihat kecenderungan saat ini. Dan juga tenaga medis lainnya lama-lama akan kelelahan. Kelelahan selain berisiko untuk terinfeksi juga karena paparan yang terus-menerus, walaupun upaya-upaya pencegahan pengendalian infeksi atau infection control dilaksanakan dengan optimal, tetapi kalau paparan terus-menerus dan tidak terkendali, lama-lama juga sistem imun kalah. Ya, itu dari sisi itu. Kalaupun tidak sakit, ya, mudah-mudahan tidak ada lagi yang sakit. Yang terjadi adalah apa? Kelelahan bertambah dengan bukan lelah fisik saja, lelah jiwa juga. Jadi lama-lama stres. Ya. Ya, artinya masyarakat juga harus memikirkan bagaimana kondisi tenaga medis kita dan bagaimana kemudian mengaplikasikan 3M dengan sebaik mungkin agar angka kasus COVID-19 tidak cepat meningkat seperti itu. Saya tambahkan lagi ya, kalau petugas kelelahan, tenaga medis kelelahan, rumah sakit overload, ya, maka yang dirugikan sebetulnya masyarakat. Ya. Kenapa? Masyarakat kalau sakit susah masuk ke rumah sakit, antri yang panjang bikin resah keluarga, bikin panik, berantem di IGD. Satu, kedua, kalaupun mendapatkan perawatan dengan petugas yang kelelahan, dengan keterbatasan alat, maka kualitas pelayanan pun tidak optimal. Siapa yang dirugikan? Pasien dan keluarga. Ya, baik. Artinya menjadi warning bagi masyarakat terkait dengan hal itu. Bu Erlina, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali.